Selamat bertemu kembali adik-adik di rumah, terutama adik mahasiswa semester akhir yang saat ini sedang dilema memilih judul skripsi yang tepat. Oke, saya akan bantu kalian untuk menentukan atau saya akan memberikan kalian arahan kira-kira hal apa yang perlu kalian pertimbangkan sebelum kalian menentukan judul skripsi yang akan kalian kaji. Jadi ikuti terus video ini sampai selesai. Oke, baik adik-adik di rumah, terutama adik-adik yang semester akhir. Sebelum kalian menentukan tema apa yang akan kalian kaji nanti, ada dua hal pokok yang kalian tidak boleh lakukan. Yang pertama, kalian memilih judul skripsi yang langka. Misalkan kalian itu memilih judul skripsi tertentu karena alasannya judul itu dianggap langka dan jarang orang kaji. Nah, ini tidak boleh berpikir seperti itu. Karena pada dasarnya judul yang akan kalian kaji itu harus dikuasai oleh kalian. Harus kalian benar-benar tahu isinya dan juga segala macam teorinya. Begitu ya, itu dasarnya. Jadi, kalau misalkan kita memilih judul atas dasar judul tersebut langka dan tidak banyak dikaji oleh orang lain, maka itu tidak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai kalian mengajukan judul secara sembarangan. Misalnya, kalian sudah mengetahui nih siapa dosen pembimbing kalian. Kemudian kalian cuma ikut-ikutan teman-teman kalian untuk mengajukan judul skripsi. Sementara kalian sendiri belum memiliki konsepnya. Nah, ini akan jadi masalah. Lalu kalian ajukan judul-judul skripsi yang mungkin kalian temukan di Google, seperti itu. Sementara judul itu bertepatan dengan sebenarnya kalian tidak paham isinya apa atau hal yang akan dikaji sebenarnya apa. Nah, pada waktu itu kebetulan lagi dosen pembimbingnya terima judul yang kalian kasih secara acak atau sembarangan. Nah, ini akan jadi masalah besar buat Anda. Karena yang pertama, judul itu tadi sudah diserahkan secara acak ya, artinya tidak ada dasar bahwa kalian menguasai materinya. Begitu. Jadi, tidak boleh seperti itu. Tidak boleh memberi atau tidak boleh mengonsultasikan judul yang kalian sama sekali tidak tahu materinya, begitu. Oke, itu dua hal utama ya. Nah, kemudian yang berikutnya saya akan arahkan kalian kepada tips-tipsnya. Misalnya, kalau begitu Ibu, bagaimana caranya supaya tidak salah dalam menentukan judul skripsi? Nah, supaya tidak salah dalam menentukan judul skripsi, saya akan berikan beberapa arahan kepada kalian. Yang pertama, kalian harus refleksi diri. Harus benar-benar memahami saya ini menguasai bidang apa. Apakah saya menguasai bidang sains? Apakah saya menguasai matematika? Atau bahasa? Atau ilmu sosial? Nah, tanya kepada diri sendiri. Saya sukanya apa? Misalkan, ternyata saya kalau saya ingat sejak SMA saya suka belajar bahasa Indonesia. Kemudian SMP, kemudian waktu perkuliahan juga saya paling suka dengan bahasa Indonesia. Nah, baik kalau gitu saya akan kaji tentang bahasa Indonesia. Nah, setelah kalian sudah mulai fokus, saya nanti akan bahas tentang bahasa Indonesia. Jangan secara sembarangan lagi, yang penting bahasa Indonesia, saya kaji semua itu, tidak ya. Di dalam bahasa Indonesia ini kan ada banyak sekali materi-materinya, teori-teorinya, begitu. Tanya lagi kepala diri sendiri, kira-kira kalau materi bahasa Indonesia yang paling saya kuasai itu apa? Apakah tentang makna kata? Apakah tentang fonologi? Apakah tentang kalimat? Dan ada banyak sekali ya. Nah, misalkan yang paling kalian suka adalah tentang kalimat, maka fokus lagi. Oh iya, bahasa Indonesia materinya tentang kalimat. Setelah kalian sudah fokus pada materinya,
kalian tentukan. Berarti saya nanti akan bahas tentang kalimat. Nah, kalau bahas tentang kalimat itu kira-kira apa? Nah, kita coba searching lagi kira-kira masalah-masalah yang berhubungan dengan kalimat ini apa saja. Misalkan struktur kalimat kayak gitu. Itu hanya contoh saja ya. Begitu. Lalu kalian sudah bisa pikirkan, saya nanti bisa kalimat ini kan bisa digunakan di dalam karangan, kemudian dalam tulisan-tulisan yang formal, non formal. Tinggal kalian pilih saja kira-kira saya nanti bagusnya ini omong tentang apa kalau kalimat. Misalnya saya mau omong tentang analisis struktur kalimat atau analisis kesalahan struktur kalimat pada karangan, atau analisis kesalahan struktur kalimat pada surat kabar atau pada tulisan-tulisan seperti itu ya. Itu terserah kalian. Yang terpenting kalian fokus, saya mau analisis kesalahan struktur kalimat gitu. Setelah kalian sudah fokus di situ, maka hal berikut yang kalian lakukan adalah mengumpulkan semua sumber-sumber. Sumber-sumbernya apa? Misalkan sumber-sumber secara online, kamu mengumpulkan atau mendownload semua artikel-artikel online atau buku-buku lalu kalian baca. Kalau pertanyaannya, Ibu, kenapa mesti kumpul? Memang, kenapa mesti langsung mengumpulkan sumber-sumbernya, sementara kan belum tentu judulnya ini nanti diterima. Nah, itulah pada saat kalian nanti mengajukan judul atau mengonsultasikan judul pada dosen pembimbing, di situ nanti kebanyakan itu dosen bertanya, kira-kira mengapa kamu memilih judul ini? Lalu apa yang akan kamu lakukan nanti dengan judul ini? Teori apa nanti yang kamu pakai untuk menganalisis berkaitan dengan judul ini? Kamu bisa jawab karena kamu sudah membaca begitu banyak teori-teori dan materi-materi tentang judul itu. Nah, kalau kamu bisa menjawabnya dengan baik dan benar tentunya, pasti dosennya berpikir bahwa oh ternyata anak ini sudah menguasai apa yang akan ia kaji, apa yang akan dia teliti. Nah, disitulah alasan nanti dosen memberikan persetujuan pada judul Anda. Sampai di sini paham ya? Jadi penting sekali beberapa hal itu supaya dilakukan sebelum kalian menentukan judul. Oke, itu dia beberapa hal sederhana tetapi penting yang dapat kita lakukan sebelum kita menentukan judul skripsi apa nantinya yang akan kita kaji. Nah, kalau kalian ada pertanyaan, silahkan berikan di kolom komentar. Sampai bertemu pada video selanjutnya.